Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Shalom. 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 I bring greeting from Jakarta here. I bring greeting from Jakarta. Ya, kami mengucapkan selamat dari Jakarta To everybody in Kupang right now. untuk setiap orang yang ada di Kupang. Yeah, I'm so blessed to be with you this morning. Jadi saya sangat diberkati untuk bersama-sama dengan kalian siang ini. And thank you for Karesti that giving me a chance to speak among the young people this morning. Jadi terima kasih juga kepada Karesti untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing bagi youth hari ini. Of course, I feel so much blessing to speak among you young people because I feel much younger this morning as well. Jadi pastinya saya sangat diberkati bisa berbicara dengan teman-teman youth hari ini karena saya merasa diri saya juga masih muda. Hallelujah. So everybody is young here, right? Jadi setiap orang sedang berkumpul di sini, benar? Di dalam Zoom kita. Okay. We're gonna talk about God's calling. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang panggilan Tuhan. And I believe that you already learned about God's calling for these past 2 Sundays. Jadi saya percaya bahwa teman-teman sudah mendengarkan tentang God's calling atau panggilan Tuhan ini 2 minggu yang lalu ya. And I'm sure that everybody already understand about what is God's calling and how that we can find the God's calling in our life. Jadi saya percaya bahwa teman-teman youth sudah mengerti tentang panggilan Tuhan bagi teman-teman dan tahu apa artinya panggilan Tuhan bagi teman-teman. And this morning, let me bring you a little bit closer to how to respond to God's calling. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi tentang respon bagaimana panggilan Tuhan itu terhadap kita. Okay, I believe that everybody has a calling of God in your life. Jadi saya percaya setiap kita mempunyai panggilan dari Tuhan secara pribadi dalam diri kita sendiri. So nobody never said that God never called me. Jadi setiap orang yang ada, tidak ada satu orang pun yang tidak mendapat panggilan dari Tuhan. No matter who you are, what's the status that you have. Jadi siapapun kita dengan status yang kita punya, no matter how much the money that you have or less the money that you have. jadi berapa banyak pula uang atau harta kekayaan yang kita punya, Or even you don't have money at all. ataupun kita tidak mempunyai uang sepeser pun, God still wanna call you. Tuhan tetap memanggil kita. No matter how smart you are, Jadi tidak berapa penting, berapa pintarnya kita atau cerdiknya kita. or might you feel you're not smart enough, Ataupun kita merasa diri kita tidak cukup pintar, you are called by the Lord. kita semua dipanggil dari Tuhan. So nobody left behind. Jadi jangan merasa diri kita terbelakang. Because everybody is called
called by our Lord Jesus Christ. Karena setiap orang, setiap pribadi kita pasti dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin, saudara-saudara. Give me your thumb up like this if you believe that you are called by the Lord. Jadi kita pasti semua dipanggil oleh Tuhan. Yes, young man, let's show your excitement this morning. Jadi bagi teman-teman pria, tunjukkan ketertarikan kalian atau kemampuan kalian. Let's show that you so excited to receive the calling of the Lord in your life. Tunjukkan bahwa kita sangat bergairah untuk mendapat panggilan dari Tuhan. Yeah. So I believe that even more in your young age that you already known God call you to be. Jadi bagi kita anak-anak muda, pastinya kita harus mengetahui apa yang Tuhan panggilan Tuhan terhadap diri kita. Okay, let us turn our Bible this morning to the book of Jeremiah. Let me share the screen with you. Jadi mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Yeremia. So let's open our Bible in Jeremiah 1 verse 5. Jadi mari buka Alkitab kita dalam Yeremia 1 ayat 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. Jadi dalam Yeremia 1 ayat 5 dalam bahasa Indonesia masa kini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih engkau dan mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amen. So God called Jeremiah. Jadi Tuhan memanggil Yeremia even since he was in the womb of his mom. Walaupun dia masih ada di dalam kandungan ibunya dia. And God said that God know him. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan mengenal dia. And even God already chose him even since he was in the womb of his mother. Dan Tuhan sudah memilih dia walaupun dia masih ada di dalam kandungan ibunya. So my brother, my sister, jadi teman-teman, you are called even since in the womb of your mom right now. kita semua dipanggil walaupun kita masih sebelum itu masih di dalam kandungan ibu kita. You are called to be someone who will glorify his name. Jadi kita semua dipanggil sesuai dengan nama kita masing-masing. You are called and you are appointed by the Lord to be someone that going to be a great blessing for this nation. Kita dipanggil untuk menjadi seseorang dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. So, do you believe in that when you even still was in a like embryo in the womb of your mom, you already called by the Lord? Jadi kita semua walaupun kita masih seperti embrio di dalam kandungan ibu kita, tapi kita sudah dipanggil oleh Tuhan. In this case, Jeremiah called to be a prophet. Tidak selamanya kita dipanggil untuk menjadi seorang nabi. But you are called in special way, in special form that God want you to be. Tetapi kita dipanggil secara spesial untuk menjadi seperti apa kita nanti. Amen. Amin. So, none of us can say, I'm nothing.
Jadi tidak seorang pun di antara kita yang bilang, oh saya ini bukan apa-apa. I'm zero. I cannot do anything. Saya nol, saya tidak bisa berbuat apa-apa. I'm just like a little worm. Saya hanya seperti Ulat kecil. Because you are so precious. ya kita semua spesial di mata Tuhan ya. Yeah, you're so special. So never said that you are nothing. Jadi kita semua spesial, kita semua unik. Jadi jangan bilang kita ini bukan siapa-siapa. Because God already known you since in the womb of your mom, and He already chosen you even in the womb of your mom. Karena Tuhan sudah mengenal kita sejak kita di dalam kandungan ibu kita, dan Tuhan sudah memilih kita sejak kita masih ada di dalam kandungan ibu kita. So you just can be called for someone to glorify His name and to do good works for His kingdom. Jadi kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. You might be called as musicians. Mungkin kita dipanggil untuk sebagai seorang musisi. You can be called as a politician. Mungkin kamu bisa dipanggil untuk menjadi seorang politisi. Maybe you can be called as a singer. Mungkin kamu juga bisa dipanggil untuk menjadi seorang penyanyi, a teacher, seorang guru, or maybe a pastor. atau mungkin seorang hamba Tuhan seperti Pastor Hota. Yes. Yeah, just like me. That's Yeah. true, Rina. And all of us actually are called as a servant of God. Jadi semua kita dipanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. So if God know you, Karena Tuhan mengenal kita since in the womb of your mom, sejak kita di dalam kandungan ibu kita, and He wanna choose you dan to be someone, jadi Dia ingin memilih kita untuk menjadi seseorang, to be a blessing for many people. untuk menjadi berkat bagi banyak orang. If God choose you to be a musician, Mungkin saja Tuhan memilih kita untuk menjadi seorang musisi. God already know because you will be good in music. Karena Tuhan tahu bahwa nanti kamu akan menjadi seorang yang ahli dalam bidang musik. You have a different finger. I'm sorry? You have a different fingers. Jadi kita seperti jari-jari yang lain. Yeah, because you have special fingers. Jadi kita seperti seorang yang spesial. Yeah, if you are called as musician, Jadi kita dibentuk spesial untuk menjadi seorang musisi. you have special ears. Mempunyai spesial pendengaran atau telinga yang bagus untuk mendengar. Yeah, because you are very good in listening the music. Karena kita mempunyai pendengaran yang baik untuk mendengarkan musik. You are very good in listening the tone. Bahwa kamu sangat bagus untuk memilih ton yang tepat. That's why God call you as a musician. Oleh karena itu Tuhan memanggil kamu sebagai seorang musisi. And you have a special fingers. Dan kamu mempunyai jari-jari yang spesial. So you can play music beautifully. Jadi kamu dapat memainkan alat musik dengan sangat baik. You can play
so many instruments like piano or keyboard or guitar. Jadi kamu dapat memainkan alat musik seperti piano, gitar. Why? Because God already known you since the beginning in the womb of your mom. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengenal kamu sejak kamu masih ada di dalam kandungan ibumu. So, if you feel that you have special finger, Jadi jika kamu merasa bahwa kamu mempunyai jari-jari yang menarik atau spesial, This mean to be ready to be a musician for the Lord. jadi bersiaplah untuk menjadi seorang musisi. So if you feel that your voice are more than other people, Jadi jika kamu merasa suara kamu lebih bagus dari orang-orang lain, and then you might be called as a singer. jadi kamu bisa dipanggil menjadi seorang penyanyi. So my brother and sister, everybody is called to be someone. Jadi kita semua pasti akan dipanggil menjadi seseorang, sesuatu. If you talk very good, Jika kita berbicara dengan sangat baik, you speak very good, kamu mempercakapkan sesuatu dengan baik, how to do a good argument, dapat membuat suatu argumen yang bagus, and how to handle things accordingly. dan menghandle sesuatu dengan teratur. God might call you as a politician. Bisa saja Tuhan memanggil kamu menjadi seorang politisi. If you love to teach people, if you love to handle kids, Jika kamu senang untuk mengajar seseorang, and you love kids so much, dan kamu senang untuk mengajar, and then you might be called as a teacher. dan kamu sangat senang untuk mengajar anak-anak, jadi kamu bisa dipanggil menjadi seorang guru. But listen to this. Tapi dengar, We are hal all ini. called Kita semua dipanggil not for ourselves. bukan hanya untuk diri kita sendiri. Okay, let's turn our Bible to Ephesians 2, Jadi mari kita buka chapter Alkitab 2, kita verse 10. bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat 10. I will read it for you. Jadi Pastor Hota akan baca ini kepada kita. And we'll read in Bahasa later on. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Efesus 2 ayat 10, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amen. So, Ephesians 2 verse 10 say, Jadi dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, we are the God's handiwork. kita adalah buatan Allah. We are His creations. Kita adalah ciptaannya. To do only one purpose. Untuk melakukan satu tujuan, Which is to do the good works. untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Amen. Amin. So, you are called not for the glory of yourself. Jadi kita semua dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, But you are called for the glory of the Lord.
Tetapi kita dipanggil untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. So no matter what you're gonna be, Jadi tidak masalah seperti apa kita nanti. but the most important is Tetapi suatu hal yang sangat penting adalah you have to glorify God. kita harus memuliakan nama Tuhan. Amen. So Amen. you can be a singer, you can be musician, you can be politician, you can be a pastor, you can be a father, mother, you can be a teacher, or everyone. Jadi kita bisa Anyone. saja menjadi seorang penyanyi, seorang musisi, seorang politisi, seorang guru, atau menjadi sesuatu. If you don't glorify God through all things that you do, and then it's nothing. It is not the calling of God to your life. Jika kita tidak memuliakan nama Tuhan, itu merupakan sesuatu hal yang sia-sia. Yes, it's nothing at all. For the Lord is not. Ya, jika kita tidak memuliakan Tuhan, itu semua yang kita lakukan adalah sia-sia. So my beloved of God, Jadi teman-teman semua, so when you are called, it's not because your mom or your papa say, hey, you have to be that. jadi kita bukan dipanggil sesuai dengan orang tua kita. Harus menjadi ini, harus menjadi itu. Or your teacher. Or even your teacher, your pastor, or maybe your mentor cannot determine you what you're gonna be. Jadi menjadi seorang guru, menjadi seorang pastor atau pendeta, You are not determined by someone else. kita tidak ditentukan oleh seseorang atau orang lain. But only God and yourself determine what you will be. Tetapi hanya ditentukan oleh Tuhan dan diri kamu sendiri, bagaimana kamu nantinya. Amen. Amin. So, you the one that know God call you to be what? Jadi kamu adalah seseorang yang tahu bagaimana Tuhan memanggil kamu di dalam dirimu. You exactly know because God already set you apart. Jadi kamu pastinya sudah tahu karena Tuhan sudah memilih kamu. If you are called to be musicians, Jika kamu dipanggil untuk menjadi seorang musisi, you know it for sure. kamu pasti tahu. Yeah, because you love and enjoy music very much. Karena kamu tahu bagaimana musik itu dimainkan. And then you know, and you love how to play instruments. Dan kamu tahu bagaimana memainkan instrumen tersebut. If you are called to be a singer, Jika kamu dipanggil untuk menjadi seorang penyanyi, you know it because you have beautiful voice. kamu tahu itu karena kamu mempunyai suara yang bagus. So the most important is not what we going to be. Jadi sesuatu hal yang sangat penting. Bukan berarti kita tahu bahwa kita harus menjadi seseorang atau sesuatu. But the very most important thing Tetapi is sesuatu hal yang sangat penting adalah to do good works for God's kingdom. untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. That's the most important. Remember that, Itu adalah sesuatu hal yang my sangat brother and penting. sister. Mohon diingat teman-teman. You need to be a blessing when you say yes to the calling of God in your life. Kita harus menjadi berkat bagaimana apapun kita dipanggil oleh Tuhan. How many times that even Christian forget? Berapa banyak kita melupakan itu?
when they are called to be a singer, Jika kita dipanggil untuk menjadi seorang penyanyi, and they already become famous, dan dia menjadi seorang yang terkenal. I know that some of you, maybe most of you, love to sing. Jadi saya percaya bahwa setiap kita pasti tahu untuk bagaimana menyanyi. You have a very good and nice, beautiful voices. Kamu mempunyai suara yang bagus. Even Kupang people, when you talk, you just like a singing. Jadi orang-orang di Kupang pasti banyak orang yang suka bernyanyi. Yeah, even when you talk, you like singing. Kayak seperti kita berbicara, So, kedengarannya seperti kita sedang bernyanyi. yeah, so I believe when you are called, you to be famous, Jadi kita semua ingin menjadi seorang terkenal. and then don't forget one thing, Tapi jangan lupakan satu hal. you have to be a blessing for His glory. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Amin. So, my beloved, let us read the next slide. Open Jadi- your Bible in Isaiah 6 verse 8. Jadi mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yesaya 6 ayat 8. Then I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" And I said, "Here am I, send me." Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." This is the very important question that God wanna ask you. Jadi ini adalah sesuatu pertanyaan yang sangat penting yang Tuhan ingin tanyakan kepada teman-teman semua. So what will be your answer? Jadi bagaimana jawaban teman-teman? What will you say? Apa yang teman-teman ingin katakan? Are you gonna say yes or no or wait? Atau teman-teman ingin katakan ya atau tidak atau tunggu dulu? You just learn from Isaiah. Jadi mari kita belajar dari Yesaya. Isaiah feel at once he was incapable. He could not do anything at all. Jadi Yesaya merasa diri bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu apa-apa. Yeah, he just feel that he is nothing. Jadi dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Yet he respond to God very, very good way. Jadi Tuhan memanggil dia dengan cara yang luar biasa. He respond to God and saying, "Here am I, God, send me." Jadi dia merespon kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa. "Ini aku Tuhan, utuslah aku." He said, "Who wanna be sent by me?" says the Lord. Jadi Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapa yang ingin pergi menyampaikan So- kabar firman Tuhan? So what is your answer? Jadi apa yang menjadi jawaban kita? Yes, no, or wait? Iya, tidak, atau sabar, tunggu dulu?
let us follow like Isaiah did. Jadi marilah kita mempunyai respon seperti Yesaya. God is calling you this morning. Tuhan sedang memanggil kamu pagi ini. Actually, He's not only calling you since this morning. Jadi Tuhan memanggil kamu siang hari ini. God already called you even maybe years before. Jadi Tuhan sudah memanggil kamu bahkan sebelum kamu lahir atau tahun-tahun yang lalu. But some of you say, wait. Tetapi di antara kamu masih berkata, oh tunggu dulu. Or maybe say, no, I cannot do anything. Atau di antara kamu mengatakan, oh saya tidak bisa berbuat apa-apa. So let us answer God this morning with the word of yes, here I am, God send me. Jadi marilah kita mempunyai respon dan kata-kata yang mengatakan seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Don't be like this. God, here I am, send her. Tetapi janganlah kita berkata seperti ini. Ini aku Tuhan, kirimlah dia. Here I am, God, send them. Ini aku Tuhan, kirimlah mereka. Oh God, here I am, but send my pastor, send my leader, send my mentor, send my friends, not me. Kirimlah pendeta, kirimlah teman-teman, kirimlah orang lain dan bukan saya. So my brother, you are called by the Lord. Jadi teman-teman semua kita dipanggil oleh Tuhan. What is your answer? Apa yang akan menjadi jawaban kita? What is your answer to God Apa yang akan this menjadi morning? jawaban teman-teman siang hari ini? Yes, no, or wait? Ya, tidak, atau tunggu dulu. Some people very good in push ministry. Jadi setiap kita orang Kristen paling suka atau paling hebat dalam mendorong atau memotivasi orang lain. If your pastor stand up and saying, who can go to Papua? Jadi jika pendeta kita atau pastor kita mengirim kita untuk ke Papua, And then you stand up and say, yes, my good friend Anton, he will go. jadi kita berdiri dan mengatakan, ya, teman saya Anton akan pergi ke Papua. And when your pastor stand up and asking who will go to Kalimantan, Jadi hamba Tuhan atau pendeta kita mengatakan siapa yang ingin pergi ke Kalimantan. and you will stand up and say, yes, send Rina to there. Jadi ada orang yang berdiri dan berkata, ya, kirimlah Rina. But you never say, yes, pastor, Tetapi kita Lord, tidak send pernah me. mengatakan, ya pendeta, kirimlah saya. In South Korea 30 years ago, when young people being asked, Jadi di Korea, orang-orang muda, when the young people being questioned or asked, jadi orang-orang muda ketika ditanyakan, who will go to the mission trip? siapa yang ingin pergi ke mission trip? Every young man will raise their hands. Jadi setiap anak-anak muda mengangkat tangan mereka. They will raise their hands and say,
Pastor, send me, send me. Jadi mereka semua mengangkat tangan mereka dan mengatakan, "Yes, ini ya pastor atau pendeta, kirim aku, kirim aku." But today, Tetapi hari ini, if the pastor asking the young man there, who will go for mission trip? ketika pendeta mengatakan bahwa siapa yang ingin pergi ke mission trip, And every young man just put their head down and nobody wanna raise their hands. jadi setiap orang muda di sana menundukkan kepala mereka dan tidak ada seorang pun yang mau mengangkat tangan mereka seperti dulu. Why? Mengapa? Because they wanted to be K-pop star. Karena mereka ingin menjadi seorang K-pop star. They wanna be a famous young man. Mereka ingin menjadi seorang yang terkenal, But not for the Lord. tetapi bukan untuk kemuliaan But for nama Tuhan, themselves. tetapi untuk diri mereka sendiri. So how is about you? Jadi bagaimana dengan kamu? What is your answer to God's calling this morning? Jadi bagaimana respon kita ketika Tuhan memanggil kita? Are you gonna say yes? Apakah kamu akan mengatakan ya? Yes, God send me Ya among Tuhan. the young people. Ya Tuhan, kirim aku, anak muda ini. Or God send me among the poor people. Jadi kirim aku kepada orang-orang miskin. Send me, God, to the unwanted people. Jadi kirim aku Tuhan ke pedalaman. To anywhere that you like, God. Kemana saja yang Tuhan mau. I want to show you a video, short video, 3 minutes. Is it possible to show my screen if I turn if I turn on the video? Can I do that? Yes, I think so. This video is telling us about a very young little kid named Ryan. Yeah. Okay. Let us watch. My dad took me to the local cycling center when I was 3 and a half, and I took a few bags. I got about $5 and just loved it. We had neighbors, friends and family. His grandmother and grandfather's neighborhood was saving for him, churches, different schools. Then they look at my Instagram page. Oh, I'm going to start following him on Instagram, and I'm going to schedule a can of bottle pickup when I have cans of bottles for him. I recycled over 500,000 of these, and it has gave me about $60,000. And probably one of our bottles is processing right on that conveyor belt. He's helping the environment. I mean, for every 2,000 pounds that he recycles, he saves 14,000 kilowatts of energy. Hi, Ryan. How are you? Good to see you. At the Marine Center, I donated $225 today. $1 equals 1 pound of fish. So I got them 225 pounds of fish for 70 seals. Or sea lions, or harbor seals, or elephant seals, or northern fur seals.
Sometimes I see people walk right next to a trash can. They're like, they put the can sitting right next to the trash can and walk away. If that's a recycling can, they could have just went right in. As easy as that. Let's go, people. Let's save this planet. What are we waiting for? Hallelujah. So, Ryan just a little kid. Jadi Ryan hanyalah seorang anak kecil. Looks like a little kid that cannot do anything. Pada umumnya anak kecil tidak bisa melakukan sesuatu. But you already watched what Ryan already done. Tetapi kita sudah melihat apa yang Ryan lakukan. He done just very simple thing that everybody can do. Dia melakukan hal yang sederhana yang dia bisa lakukan, orang lain bisa lakukan. Everybody can collect the can collect the plastic bottles. Jadi setiap kita dapat mengumpulkan kaleng-kaleng atau plastik bekas. Just like Ryan did. Seperti yang Ryan lakukan. Yet, not everybody want to do it. Tetapi tidak semua orang yang mau melakukan hal itu. Even though you know that you can do it. Meskipun kamu tahu kamu bisa melakukan itu. So, my brothers and my sister, Jadi teman-teman semua, what you can do to bless other people? apa yang teman-teman bisa lakukan untuk memberkati orang-orang lain? You don't have to do complicated thing or very difficult thing. Kamu tidak perlu melakukan hal yang sulit. But you can start to do something in your life. Tetapi kita dapat memulai melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan kita. What is that? Apaikah itu? I like to go very quick. You can start to set up a plan about your calling. Jadi kita dapat mengatur panggilan kita. Just like if you download a new application in your mobile phone, Seperti kita mendownload aplikasi kita di handphone. and then you need to do a setup. Dan kita perlu mengatur handphone kita. Without setup and then without setup, Tanpa then your mengatur, application is useless. tanpa mengatur aplikasi kita di handphone kita, itu adalah sia-sia. You cannot use the application well. Kita tidak dapat mengaplikasikan aplikasi itu dengan baik. So you need a setup first. Jadi kita perlu mengatur itu terdahulu. Yes. So what's the setup that you need to do? Jadi sesuatu hal yang kita perlu mengaturnya. Very simple. It has been written in the Bible in 1 Timothy 4 verse 12. Kita dapat membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Jadi 1 Timotius 4 ayat 12 dalam Bimka, janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu,
dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus dan dengan hidupmu yang murni. So young people, Jadi orang-orang muda, how to set up your calling? bagaimana mengatur panggilan kita? Very simple. Just start to plan your example. Jadi dengan sangat sederhana kita mengatur hal tersebut. So Paul said to Timothy, don't be afraid. Jadi Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan engkau takut. Don't be doubtful because you feel you are so young. Jangan mengira bahwa engkau masih sangat muda. But show everybody Tetapi your example. jadilah teladan bagi banyak orang. In what? Dalam hal apa? In speech, Dalam percakapanmu, dalam kelakuanmu, in love, dalam kasihmu atau mengasihi, in faith, dalam imanmu atau percaya kepada Yesus Kristus, in purity. dan dalam kesucianmu. Speak something positive, not negative. I'm sorry? Young people, you need to speak something positive, not negative. Jadi setiap kita anak-anak muda, marilah percakapan atau perkataan kita, adalah perkataan-perkataan yang positif dan bukan negatif. Young people, you need to show your conduct. Jadi anak-anak muda, marilah mempunyai kelakuan yang baik. Don't talk only, but you need to show it in conduct. Bukan hanya hebat dalam berkata-kata, tetapi kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. And young people, you need to show your love. Dan anak-anak muda, kita harus menunjukkan kasih kita. Love one another unconditionally. Dengan kasih yang tak terbatas. Young people, your friends might have so many weaknesses. Jadi mungkin teman-teman kita yang lain mempunyai banyak kelemahan. Yet we still have to love him. Tetapi kita harus tetap mengasihi dia. Because God loved us unconditionally. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa batas. And young men, show your faith. Jadi marilah kita anak-anak muda tunjukkan iman kita. Show that you believe in God even though you do not see. Tunjukkan iman kita kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat Tuhan. So show your faith to your friend. Jadi tunjukkan iman kita kepada teman-teman kita tanpa takut. Yeah, young people, you need to show that you are the believers of Jesus Christ. Jadi anak-anak muda tunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Show to the world. Show to everybody. Tunjukkan kepada teman-teman, tunjukkan kepada setiap orang. You need to say bravely, praise the Lord, because He is good. Kita harus mengatakan kepada teman-teman kita bahwa puji Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Let everybody know from your mouth. Biarlah teman-teman kita yang lain tahu Tuhan dari mulut kita. The last one, Hal yang terakhir, young man, you need to show your purity.
Anak-anak muda, teman-teman semua, kita harus menunjukkan kesucian kita. You need to keep your heart and mind clean before the Lord. Kita harus menunjukkan pikiran dan hati kita yang suci kepada Tuhan. You need to get away from anything that make you impure. Kita harus jauh dari hal-hal yang membuat kita tidak suci atau murni. Young men, we as a young man might be easily fall into pornography. Kita anak-anak muda sangat mudah untuk terjerumus dalam pornografi. Young man, you need to run away. Anak-anak muda, kita semua harus berlari. If your mobile phone make you fall into it, Jika handphone kita membuat kita terjerumus ke dalamnya, uninstall all the application that make you fall into that sin. uninstall aplikasi itu. If you feel you are very weak in something that make you fall, Jika kita merasa kita sangat lemah dalam sesuatu hal, you need to leave it away. kita harus menghindari hal itu. Don't try say, yes, I'm strong, Jangan I coba, have God, I'm not afraid. jangan coba-coba berkata yang saya kuat, saya mampu, saya tidak takut. Run from it. Marilah menjauh dari itu. Run and run and run. Jauhilah hal itu. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, thank you, O God. Bapak, terima kasih banyak. This morning, if we can learn how to respond on your calling, Siang ini kami belajar untuk bagaimana cara merespon panggilan-Mu, Tuhan. oh God, teach us a lot how to respond on your calling. Tuhan, ajarlah kami untuk merespon panggilan-Mu, Tuhan. Give us strength and courage to respond on your calling. Biarlah kami merespon panggilan-Mu dengan perilaku kami atau perbuatan kami, Tuhan. So that we can be a blessing for whatever we be. Jadi kami bisa menjadi berkat di mana saja kami berada. Whatever that we are called for, and let your kingdom come, your will be done. Jadi biarlah kerajaan-Mu yang menjadi nyata, Tuhan. God, you bless my brothers and my sister right now. Tuhan, berkatilah anak-anak muda And call them to be someone special. Panggillah mereka untuk menjadi seseorang yang spesial. Anoint them according to your purpose. Kenalilah mereka sesuai dengan tujuan-Mu, Tuhan. Give them your blessing, oh God. Berkatilah mereka, Tuhan, So they will be a good example to many people. biarlah mereka menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Not because they are very young, Bukan karena mereka sangat muda, but they are the children of God. tetapi mereka ditentukan dan dipilih oleh Tuhan. In Jesus Christ's name we pray. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen.